kerja itu kita udah siap gitu. Jadi outsourcing depannya kan investor maunya misalnya kayak di McD gitu. McD kan mau hourly, bahkan daily kayak gitu. Karena memang melihat dari apa namanya fluktuasi kebutuhan gitu. Jadi kita nggak bisa maksain lagi. Milenial, globalisasi, nggak bisa kita bilang nggak bisa. Tetap aja. Job security itu memang terkikis lah gitu. Apa namanya? Walaupun kita untuk mendinai itu nggak bisa juga, kata investor aku cuma mau bayar kalau dia kerja per jam misalnya, atau nanti mungkin ada anak pramuka kayak di Singapura gitu kan, kerja 4 jam, jam 8 pagi sampai jam 12 kayak gitu. Di sini juga udah banyak, restoran, kafe, ibu rumah tangga kan perusahaan bayar juga misalnya 8 jam penuh. Berarti kan kalau 3 jam butuhnya si pekerja juga mau itu, berarti sama-sama enak. Nah sekarang kan apalagi milenial kan yang dipikirin sekarang nyaman, terus terpenuhi, ya kan? Terus kebutuhan tadi yang Bapak bilang, perusahaan maunya sebentar, nggak mungkin dia mau meng-hire yang full. Si pekerja juga mau kerja sebentar, kan nggak mau kerja yang penuh. Saya mau kerja kan udah dibuktiin kan. Kita juga ternyata bikin survei, benar memang sebagian mau bekerja paruh waktu itu pun mau, hourly pun mau. Survei juga Bu, kayak siapa saja sih yang kan kita tahu sama-sama tahu bahwa memang di tengah COVID ini memang angka PHK naik, kemudian juga pendapatan rumah tangga turun dan juga kebutuhan pokok juga turun gitu. Bagus, kita dipaparin aja ke Ibu. Terus nanti kan juga nyambung. Sebenarnya waktu Bapak sampaikan saya udah bilang kayak gitu. Cuma kan waktunya itu ya, ini bagus banget, nyambung sih itu. Iya betul. Walaupun sekarang prakerja kita kan dari sini ya, tapi kita kan bisa bikin yang kita punya gitu. Jadi bang ini kan memberdayakan mereka, dan dengan ini kayaknya kan jadi positif ya. Nah ini mungkin nanti lebih enak lagi. Secara teknis nanti mungkin kita bisa itu ya, mumpuk itu. Yeah. Saya sadari pengen cepat ketemu gitu Pak, tapi begitu tadi juga begitu, mendadak tadi malam itu langsung saya beritahu bahwa pagi saya harus ada yang seharusnya nggak mudah juga ketemu beliau. Akhirnya ya udah anak imam saya minta maaf kalau tadi saya di reschedule baru ya. Sementara saya sendiri pun ingin bisa cepat kita bisa ketemu. Yang ketiga, mudah-mudahan kita bisa sehat selalu ya dalam situasi seperti ini, dan pertemuan offline kita ini mudah-mudahan juga bisa menjadi bahan bahwa besok-besok tidak ada kendala lagi dalam pertemuan offline ya semuanya. Walaupun sekarang sudah menjadi new normal untuk bisa virtual kan gitu. Saya kira mungkin itu yang bisa saya awali dulu. Setelah saya membaca juga, saya kira itu Pak, saya serahkan dulu ke Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Ibu, akhirnya kita ketemu. Sebelumnya kita ketemunya melalui dari. Terima kasih Pak Roli. Tentu terima kasih Ibu Dirjen atas waktunya, Pak Bapak Ibu Direktur dan teman-teman. Saya Budi Sugandi, Ibu, kebetulan sedang PhD di Tiongkok. Cuman karena COVID ini ya tentu sudah sejak tahun lalu saya pulang lebih awal itu. Keadaan di sana lebih baik tentunya karena mungkin teknologi sama kesehatan mereka sudah bagus ya. Mudah-mudahan kita juga di Indonesia akan baik, amin. Nah, kami di Klik Kerja sebenarnya simpelnya ingin turun tangan Bu melihat keadaan COVID ini, terutama kondisi ini sangat sulit bagi perusahaan untuk bisa membayarkan gaji bulanan misalnya. Nah, kami juga kemarin beberapa kali coba berkomunikasi dengan beberapa startup seperti Wubis ataupun beberapa startup reseller ataupun yang bisa berbasis harian ataupun sales, itu mereka siap menampung teman-teman yang terkena PHK. Dan alhamdulillah setelah kita melakukan salah satu training, beberapa pekerja ini terserap ke Wubis. Nah, Wubis ini sedang bekerja sama dengan beberapa rekanan
merek seperti Sosro, Unilever segala macam untuk membantu mereka membuka warung, membuka UKM di bawah, sehingga istilahnya dampak orang-orang yang terkena PHK bisa kita bantu untuk mendapatkan pendapatan. Karena saat ini kan kita dalam survival mode Bu ya. Jadi mungkin untuk mencari pekerjaan tetap akan sulit, tapi untuk gimana cara kita bisa mendapatkan pendapatan untuk membiayai keluarga kita gitu. Ya, nah ini dari data tersebut yang kami temukan bahwa 83% dari pendaftar kami bersedia untuk bekerja part-time. Nah, ini juga sebenarnya yang kami tangkap pas kami ngobrol juga dengan asosiasi ya kan. Ini juga menarik, apakah memang Undang-Undang Cipta Kerja juga akhirnya bisa terdorong dengan ini misalnya gitu. Secara tidak langsung kan ini mendorong ke arah sana gitu. By data Gitu. Karena ternyata masyarakat di bawah memang sekarang udah nggak ada pilihan, istilahnya untuk mereka kerja bulanan juga ya kemampuan perusahaan udah nggak ada lagi sekarang gitu kan. Dan sekarang kita mungkin akan shifting dari pekerjaan-pekerjaan yang bulanan mungkin jadi pekerjaan-pekerjaan yang harian, dan anak-anak muda seperti kita terbiasa Bu untuk melakukan itu. Jadi programmer misalnya mungkin dalam sebulan kerjanya cuma butuh 10 hari untuk mengatur website gitu kan. Kemudian satu lagi juga ada hal yang kami ingin juga sampaikan terkait dengan data kemitraan Bu, karena ini juga hal yang menarik untuk bisa kita data mitra dengan innovation room gitu. Mungkin Cak Gandhi bisa jelaskan sedikit ya. Sedikit menambahkan Bu, nanti terkait ini kebetulan sudah komunikasi, jadi ini ada semacam informasi lanjutan terkait rapat kami. Jadi memang tentu di kementerian kurang ini juga kita ingin sebagai regulatory lah sekarang ya, tidak sekedar operator. Makanya ke depan semua data itu harus kita punya. Misalnya berapa sih tenaga kerja aktif kita, berapa sih tenaga kerja kita yang bergerak di bidang IT dan seterusnya. Nah, kami mencoba mengusulkan ke depan kita punya yang namanya dashboard bisa real time. Jadi kapanpun Ibu Dirjen, Ibu Menteri ingin tahu, bahkan laporan ke atas, kita bisa kasih tahu berapa sih real data kita. Ini juga berhubungan dengan permintaan Pak Jokowi, Pak Presiden, tentang satu data Indonesia. Tentu kita harusnya mampu ke arah sana. Oke. Bahkan saya dapat bocoran katanya Gojek itu udah mau ngasih datanya ke Kemenaker. Lewat Innovation Room ya? Innovation Room. Ya. Apalagi yang lain. Apresiasi yang sangat tinggi karena apa? Pertama, memang apa yang dari penjelasan tadi, saya juga mengikuti beberapa pertemuan dengan Presiden. Sebenarnya itu yang diharapkan. Saya terus terang, seandainya saya punya kewenangan besar, saya bisa wujudkan, dan itu yang mungkin Pak Jan beberapa kali sering ikut mendampingi kita ratas dengan Presiden. Nah, ini juga yang dicita-citakan sebenarnya Pak. Itu yang besar. Sebenarnya saya yang tidak kecil. Ini Bu Ida sekarang Pak masih ingat. Saya tuh sampai pengen punya dashboard. Ketika pertama jadi dirjen, saya udah bilang sama staff saya mau dashboard. Sampai sekarang juga coba Bapak bayangkan. Ya kan tadi mungkin kami belum begitu aware sih sudah Pak. Tapi mencari peluang dan tidak mungkin pertama ada ketidakmengertian, ada ketidakpahaman bahwa data itu sesuatu yang sangat penting. Tapi ada yang paham data ini sangat penting, tapi nggak bisa kami mengartikulasikannya kemana. Saya pertama jadi dirjen, memangnya dashboard Pak. Sampai saya bilang, saya mau buat satu ruangan khusus. Siapapun mau cari data, nggak usah cari-cari Pak Jan, nggak usah cari siapa. Dia tinggal pencet, tinggal tahu, bahkan bisa ngalir gitu aja. Tapi cita-cita itu sangat kesampaian. Sampai saya udah sekian tahun. Ini tingkat kecil, begitu tingkat besar. Saya kira kalau ini bisa, saya nggak tahu ya, mencari memadukan kerjasama ini dan menjadikan ini terwujud. Ada beberapa yang saya catat ya. Sebenarnya kan sudah juga bertemu dengan Innovation Room. Mungkin dari koordinasi dan komunikasi dengan Innovation Room juga ada tergambar barangkali ada kesulitan tertentu, ada permasalahan mungkin ya, saya tahu ya. Itu pasti ada itu. Nah, itu
Saya aja tahun 2015 sudah berpikir pengen ada satu dashboard khusus untuk non-usia Pak. Ingin saya. Sampai sekarang nih Pak John sering banget saya kritisi. Pak, saya gerah, udah mau saya bertahun-tahun di sini. Begitu ada data PHK, ketika saya tanya sektor jasa berapa, nggak kejawab. Berapa yang sektor pertambangan nggak kejawab? Sementara saya lihat tadi sudah ada tambangan sekian. Saya sih sebenarnya kalau menjalankan sistem itu ada, berarti kembali bagaimana cara kita meminta data itu, mencari variabel yang kita minta kan. Tapi ternyata permasalahan nggak hanya di situ ya Pak John. Walaupun kita punya kemauan pihak-pihak yang mau melaporkan itu nggak ada juga. Berarti harus kita simpulkan data ini hanya bisa diperoleh oleh orangnya langsung, pelakunya langsung, mungkin begitu ya. Ya kan? Jadi ada yang harus misalnya gini, saya PHK, saya tahu, katakanlah saya yang PHK ini paham dan mengerti arti sebuah arti IT lah. Menurut saya PHK saya tinggal input atau bukan saya input atau perusahaan saya si A PHK atau saya PHK tanggal sekian sektor ini udah kerajut dengan satu nama Santuin Aika, Eniga, semua udah kelihatan kan sektor mana dia bekerja sebelumnya, sektor apa berlangsung masuk. Sebenarnya mau begitu Pak, saya pun dari dulu pengennya itu sampai sekarang belum ada kan Pak John. Penting juga saya sementara saya lihat aja tadi diagram itu udah sekian yang sektor, saya udah lihat sektor apa dari manufaktur ada berapa tadi itu yang merah yang besar dia sudah terdekat ke dia kan. Maksud saya, ini sebenarnya yang kami keluhkan Pak. Ini sebenarnya yang saya minta, Ibu Menteri minta infonya yang tidak full available gitu. Jadi kita tidak menyebut lagi NA, tapi dia tidak full available. Karena tadi kalau ada perusahaannya, ada namanya, ada perusahaan, ada NIK-nya, alamat rumahnya udah nggak valid misalnya gitu. Saya terus terang untuk sangat terima kasih ya, karena saya kira harapan tentunya besar sekali dan sebenarnya bisa melalui ini, cuma tadi nggak tahu dari mana mulainya. Ya kalau memang kita nggak tahu bisa nggak dari yang kecil dulu, bisa gitu kan? Ya banyak hal sebenarnya yang perlu dibangun. Ya dari kita kecil aja dulu Pak John sama Bu Ida, memang mau. Saya terus terang, saya bisa bicarakan ini misalnya ke tingkat yang lebih besar ya, tingkat itu 1 mendukung. Mungkin nanti soal delta komunitas apa yang bisa. Mungkin nanti saya juga bisa sounding ke Pak Dirjen atas, nanti kita bantu buat bertemu misalnya. Karena kadang-kadang bos-bos yang sibuk itu sebenarnya mengerti, cuma tak punya waktu dan belum dikit-dikit dari ini kan saya udah tahu ya. Makanya saya bilang, saya harus bertemu karena saya lihat juga dia berspesifikkan. Ini loh yang kaitannya untuk membuat big data atau data terkait dengan yang tadi. Tapi ini nanti bisa untuk apa? Walaupun nanti ini kan sebenarnya gunanya banyak banget kan, ada recruitment, ada intensif, segala macam luar biasa. Jadi kemarin ini kami waktu membuat adalah pertama kami mapping flow dulu di industri tenaga kerja. Biasanya orang mulai kan dari pas kuliah kan ada bursa kerja di universitas. Saya kira perlu mungkin balik project ya, saya nggak tahu ya. Yang kedua, ini menarik ini. Saya terus terang ini pelatihan secara daring gratis. Kerja. Ini menarik. Nah, saya pengen ini Bu. Ini terus terang ini sebetulnya sektor.